Halo, selamat malam teman-teman semuanya. Malam, Kak. Halo, oke, terima kasih Andini, thank you. Oke, selamat malam ya buat teman-teman semuanya. Aku Malam. ucapkan, oke, thank you Alvin. Oke, aku ucapkan selamat datang, welcome to our class today. Selamat datang pada kelas kita literasi bahasa Inggris ya hari ini. Oke, di sini sudah ada Andini, ada Yusron, ada Gaitza, dan juga ada Alvin. Oke, sambil menunggu teman-teman yang lainnya untuk bergabung, mungkin aku mau ngobrol-ngobrol sedikit dulu nih sama teman-teman. Gimana teman-teman hari ini kabarnya? Baik, Kak. Oke, alhamdulillah. Oke, thank you Andini. Yang lain gimana kabarnya? How are you today? Mhm. Oke, gimana nih kabarnya? Nggak harus ini ya, jawabannya tidak harus kabar baik seperti itu ya, tidak apa-apa. Kalau memang lagi capek atau tadi ini baru pulang sekolah kah, seperti itu. Atau hari ini lagi agak nggak mood nih gitu, nggak apa-apa. Yang penting semoga pelajaran kita hari ini kita santai saja ya hari ini. Yang penting pelajarannya tetap bisa kita bahas semuanya, mulai dari materi dan juga nanti latihan-latihan soal seperti itu. Oke, seperti biasa sebelum kelas dimulai, aku izin mengingatkan teman-teman lagi ya untuk em, menyalakan kamera kalau memungkinkan ya. Jadi kalau misalkan internetnya bagus, kemudian device-nya juga bisa dan teman-teman juga bisa untuk on cam untuk menyalakan kamera, please do open your camera, tidak apa-apa. Jadi tujuannya apa sih? Tujuannya kenapa sih Kak kok harus nyalain kamera seperti itu? Jadi biar kita lebih fokus gitu ya dalam belajar hari ini, dalam diskusinya juga seperti itu. Oke, tetapi kalau teman-teman ada kendala internet misalkan atau ada masalah di device-nya, di kameranya dan kemudian tidak bisa untuk menyalakan kamera dan that's okay as well. Jadi tidak apa-apa seperti itu. Oke. eh, Oke, sudah banyak yang gabung. Di sini sudah ada Mutia Alia, ada Evran dan juga ada Saiful Islam. Halo teman-teman, selamat datang ya. Oke, mungkin untuk mempersingkat waktu seperti itu, mungkin kita bisa langsung memulai materi kita pada hari ini. Oke, aku izin share screen terlebih dahulu. Sebentar ya teman-teman. Oke, screen-nya masih loading ya. Oke, apakah sudah terlihat sekarang? Boleh kasih reaction kalau sudah terlihat. Reaction-nya ada di bawah sini ya. Aku yakin teman-teman pasti sudah familiar untuk menggunakan fitur-fiturnya. Oke, yes. Thank you Andini. Oh, pencet. Oke. Jadi untuk malam ini kita akan belajar salah satu topik yang pasti bakal banyak banget nih muncul di soal-soal UTBK seperti itu ya. Di sini adalah salah satunya social purpose seperti itu. Teman-teman masih ingat materi yang kita pelajari seperti mungkin 2 minggu yang lalu? Karena minggu lalu kita membahas soal-soal tryout ya yang sudah pernah dikerjakan teman-teman. Dan apakah ada yang masih ingat 2 minggu yang lalu untuk literasi bahasa Inggris kita belajar tentang apa? Boleh tulis di kolom chat ya kalau masih ingat nih. Sambil mau ngecek em, teman-teman juga apakah masih ingat nih kira-kira seperti itu. Gimana? Ada yang ingat? Clue-nya adalah Clue-nya adalah ini dalam bahasa Indonesia ya. Clue-nya adalah gagasan utama. Nah, ya jadi 2 minggu yang lalu di pertemuan pertama kita belajar tentang
topik dan juga main idea seperti itu. Jadi gagasan utama. Nah, itu adalah waktu itu aku menyebutkan bahwa tipe soal itu yang sering muncul seperti itu ya teman-teman di UTBK, dan ini juga tidak kalah pentingnya nih, social purpose, yaitu mungkin ada yang tahu apa artinya purpose di sini? Boleh raise hand atau tulis di kolom chat. Dari Andini, Mutia, Gaitsa, Yusron, Alvin Novanta, Efran, Saiful, Muhammad Zaki, bagaimana? Ada yang tahu purpose ini apa kira-kira? Oke, tujuan. Yes, exactly. Terima kasih ya Andini. Betul. Jadi social purpose. Purpose ini adalah tujuan dari, jadi tujuan yang ingin disampaikan dari sebuah teks seperti itu ya. Tujuan dari sebuah teks. Oke. Untuk mempersingkat waktu, mungkin kita langsung saja let's start. Oke. Jadi teks ini kan banyak ya, seperti itu macamnya ada banyak. Di sini ada discussion text, ada descriptive text, ada report text, dan juga ada exposition text. Oke. Nah, di sini discussion text seperti yang teman-teman mungkin sudah pelajari seperti ya di sekolah ataupun mungkin belajar sendiri seperti itu. Discussion text adalah teks yang bertujuan untuk menengahkan suatu isu dari dua sudut pandang seperti itu ya. Jadi mendiskusikan sesuatu dari sudut pandang. Misalkan nih, misalkan ada yang menyatakan sisi positif dan juga sisi negatifnya. Misalkan ada sebuah teks tentang mendiskusikan mengenai online learning atau pembelajaran secara daring seperti itu. Nah, mungkin teks itu membahas apa sih sisi baik dari pembelajaran daring dan apa sih sisi buruknya dari sisi negatifnya dari pembelajaran daring seperti itu. Dan kalau dari sisi positifnya jadi lebih fleksibel seperti yang bisa dilakukan di mana saja seperti itu. Dan apa namanya, kalau mungkin nih sisi negatifnya mungkin kendala internet, kemudian jadi kurang fokus seperti itu dan lain-lain. Itu pasti banyak banget ya yang bisa didiskusikan seperti itu mengenai pembelajaran daring, terutama ketika pandemi ya pada tahun 2020 itu. Oke, seperti itu discussion text. Jadi untuk mendiskusikan gitu dari dua sudut pandang. Jadi ada dua pembahasannya. Oke, jadi biasanya opsi soal-soal yang menanyakan purpose dan itu adalah discussion text, biasanya diawali dengan to discuss bla 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 seperti itu, atau to recommend bla 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 kayak gitu. Jadi bisa dilihat dari awal kalimat di opsi A, B, C, D atau E-nya seperti itu. Oke, nanti kita latihan setelah ini. Kemudian di sini ada descriptive text, yaitu teks yang bertujuan untuk menggambarkan atau mengungkapkan karakteristik suatu hal tanpa penelitian yang mendalam seperti itu. Jadi untuk mendeskripsikan seperti itu. Jadi bahasa Indonesia juga ada ya teks deskriptif seperti itu. Menggambarkan atau mengungkapkan karakteristik suatu hal. Jadi misalkan mendeskripsikan suatu tempat, mendeskripsikan sebuah barang, mendeskripsikan seseorang atau sekelompok orang seperti itu. I'm sure you guys are familiar ya. I'm sure teman-teman sudah cukup paham dengan jenis-jenis teks seperti ini, seperti itu. Kemudian yang ketiga ada report text, menginformasikan suatu pengetahuan yang bersifat umum. Jadi tujuannya hanya untuk menginformasikan gitu ya. Kalau ini tadi memberitahu dengan dua sudut pandang, tapi kalau yang ini hanya memberitahukan saja, seperti menginformasikan suatu pengetahuan. Kemudian yang selanjutnya adalah exposition text atau di bahasa Indonesia kita kenal dengan teks eksposisi. Ya, di sini tujuannya untuk memengaruhi begitu ya, atau mengajak pembaca kepada salah satu sudut pandang seperti itu. Jadi kalau di discussion text ini ada dua sudut pandang, yang exposition ini hanya satu sudut pandang. Jadi misalkan kalau yang ini tadi sisi negatif, positif dan negatifnya dari pembelajaran daring seperti itu. Jadi kalau exposition-nya ini hanya berfokus pada salah satunya saja, entah itu yang sisi positif ataupun sisi yang negatif seperti itu. Jadi banyak argumen-argumen pendukung sepertinya. Tidak seperti yang discussion ini karena dia satu teks membahas dua, jadi pembahasannya tidak terlalu banyak. Tapi yang exposition ini dia pasti banyak pembahasannya karena fokus pada satu hal saja seperti itu. Oke.
Oke, jadi nanti teman-teman di sini juga kalau ada yang ingin ditanyakan di tengah-tengah kita mempelajari materi ini, bisa banget ya, nggak apa-apa langsung raise hand aja atau langsung tulis pertanyaannya di kolom chat seperti itu. Nanti kita bahas bareng-bareng. Oke, teman-teman? Kalau aman atau mau ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan bisa kasih reaction. Yes, oke. Thank you Andini. Kita bisa lanjut ya. Oke, seperti yang aku bilang tadi, mungkin teman-teman sudah. Oh, freezing. Oke. Oh ya, teman-teman, kalau video aku berhenti seperti itu atau mungkin agak nge-lag gitu, bisa bilang aja ya biar aku cek lagi koneksi internetnya. Takutnya aku udah ngomong banyak, ternyata berhenti nih videoku di sana gitu. Oke. Nah, oke, seperti yang aku bilang tadi bahwa I'm sure teman-teman sudah pernah belajar ini atau meskipun entah itu sudah mempelajari secara mendalam ataupun cuma cuma tahu aja nih Kak atau cuma pernah baca aja nih tapi nggak tahu sebenarnya tujuannya apa gitu. Nah, kita di sini belajar bareng-bareng dan untuk merefresh aja seperti itu ya. Merefresh kembali ingatan teman-teman dan pengetahuan teman-teman mengenai jenis-jenis teks berikut ini seperti itu. Oke. Selanjutnya ada recount text. Recount di sini menceritakan ulang peristiwa lampau seperti ini. Jadi mungkin ada yang tahu kalau peristiwa lampau dia ini biasanya menggunakan tensesnya apa? Kalau di dalam teksnya. Ada yang ingat? Teman-teman? Apakah menggunakan present tense? Apakah menggunakan present tense? Atau past tense? Atau future tense nih? Yang mana kira-kira teman-teman? Ada yang bisa bantu menjawab? Yuk, oke. Jadi salah satu tujuan pembelajaran kita di sini ya, tidak hanya nanti mendengarkan materi dari tutor, dari aku gitu ya. Jadi teman-teman bosen nih, kayak dengerin terus kayak gitu. Jadi di sini aku juga I highly encourage you guys ya. Aku ingin mengencourage kalian untuk berani dan juga percaya diri dalam menjawab seperti itu. Apalagi kalau kalian tahu nih jawabannya tapi nggak berani, malu sama yang lain, takut salah. Nah kayak gitu kalian nggak usah takut salah seperti itu ya. Jadi di sini kita belajar bareng-bareng. Oh oke, udah ada yang balas di chat. Past tense, yes. Terima kasih ya Andini, betul. Jadi tenses yang digunakan, aku tulis ulang. Tenses yang digunakan di sini adalah past tense atau menggunakan verb 2 gitu ya. Verb 2. Ceritakan ulang peristiwa lampau. Jadi misalkan pengalaman seperti itu, pengalaman ketika pergi ke suatu tempat atau pengalaman mengalami sesuatu seperti itu, berarti sudah terjadi di masa lampau. Tujuannya adalah untuk menceritakan kembali seperti itu. Kemudian yang selanjutnya ada review text, membahas kelebihan atau kekurangan suatu karya. To review or criticize, seperti itu. Jadi tujuannya fokus kepada suatu objek atau suatu karya dan kemudian membahas kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan atau kekurangannya ya. Di sini atau ya, jadi bukan fokus kepada keduanya. Jadi karena kalau keduanya nanti sama aja kayak discussion text yang tadi seperti itu. Oke, kemudian yang selanjutnya adalah news text. Di sini kita bisa lihat ya news. News artinya berita. Jadi di sini sudah pasti menginformasikan tentang suatu peristiwa penting seperti itu. News ini bisa juga berita. Seperti itu. Menginformasikan kebanyakan suatu peristiwa penting to inform readers about newsworthy events. Seperti itu. Jadi menginformasikan secara detail seperti ya. Misalkan ada kejadian bencana alam contohnya. Nah, di situ dibahas nih tempatnya di mana. Oke, tempatnya di mana, kemudian kapan terjadinya dan juga dampak apa yang ditimbulkan seperti itu. Jadi banyak banget yang disampaikan seperti itu ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah narrative text, teks naratif ya. Tujuannya untuk to entertain, untuk menghibur. Jadi biasanya ada yang masih ingat contohnya naratif teks ini apa aja nih? Kayak gimana nih? Bisa terus di kolom chat ya.
contoh dari naratif teks yang tujuannya untuk menghibur, to entertain atau to amuse. To entertain. Biasanya kalau menghibur tuh kira-kira dengan cerita, untuk menghibur tuh biasanya dengan cerita atau dengan berita nih. Kira-kira dengan yang mana? Apakah teks yang non-fiksi atau teks yang berita atau membahas tentang sesuatu itu menghibur nggak sih kira-kira? Atau kayak gimana ya kira-kira? Oke, teman-teman ada yang bisa membantu? Mungkin? Ada siapa ya di sini? Ada Andini, Mutia, Gaitsa, Yusron, Alvin. Oke. Cerita. Yes, betul. Exactly. Cerita ya. Jadi naratif teks. Dia biasanya cerita. Biasanya adalah folktale seperti itu. Folktale ini cerita apa ya? Cerita rakyat seperti itu. Jadi legenda atau dongeng seperti itu. Di sini aja. Oke, folktale ini cerita rakyat atau dongeng seperti itu. Jadi naratif teks dia tadi tujuannya untuk menghibur seperti ya. Jadi contohnya adalah salah satunya adalah folktale seperti itu. Jadi tidak ada yang berusaha disampaikan di naratif teks ini karena dia hanya untuk menceritakan seperti itu. Jadi ceritanya itu nggak selalu tentang folktale tapi juga misalkan tentang yang lain itu bisa fabel seperti itu ya. Yang penting tujuannya adalah untuk menghibur seperti itu saja. Tidak ada aspek-aspek atau faktor saintifik seperti itu. Seperti di news text ini tadi kan harus faktual, seperti itu, harus objektif seperti itu. Tapi berbeda dengan naratif teks. Oke, mungkin di sini dulu teman-teman. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, bagaimana teman-teman? Apakah masih ada yang mau ditanyakan atau dibahas kembali? Atau kita bisa lanjut ke slide selanjutnya? Oke, I will count from 5 to 1 ya. Jadi ketika hitungan ke 1 nanti aku akan move ke slide selanjutnya. Oke, I will give you 5 seconds. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, thank you very much everyone. Terima kasih ya sudah memperhatikan bagian ini dengan seksama. Oke, now we may move to the next session. Next slide. Yes, okay. I have to delete ini semua. Oke. Identifikasi pertanyaan. Nah, ini dia yang akhirnya ya sudah mulai masuk ke latihan soal UTBK nih. Nah, biasanya dia pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul di soal-soal UTBK. Yang sering muncul di soal UTBK. Identifikasi pertanyaan. Jadi di sini ada yang pertama, the author's purpose of this passage is to bla bla bla. Jadi biasanya di sini opsinya nanti ada A, to discuss bla bla bla, atau B, to inform bla bla bla, seperti itu. Atau C misalkan to discuss bla bla bla, atau bisa juga D, to apa ya, to influence bla bla bla, to influence readers gitu ya, gitu. Atau ada juga to apa lagi ya tadi, to explain seperti itu. Nah, seperti ini biasanya teman-teman. Ini berbeda-beda ya sesuai dengan tipe-tipe teksnya seperti itu tadi. Nah, jadi di sini oke, discuss ini S-nya orang satu ya, teman-teman. Oke, tapi nggak apa-apa. Yang A ini to discuss bla bla bla. Ini biasanya teks diskusi ya itu tadi. Jadi dia ada dua jenis seperti itu, ada dua pembahasannya di dalam teksnya. Kemudian yang B dan juga yang E ini
hampir sama ya terkadang. To inform sama explain seperti itu, menginformasikan dan juga menjelaskan. Oke. Yang ini mendiskusikan, yang ini menginformasikan. Oh, ini sama lagi ya, A sama C ya. Oke. So sorry. Oke, aku ganti deh. So apa ya berarti? So entertain mungkin ya. Entertain gitu. Oke. To entertain seperti itu ya. Kemudian ada to influence. Influence ini artinya apa teman-teman? Ada yang bisa membantu? To influence. Influence ini apa artinya kira-kira? Untuk Memberitahu, Kak. influence memberitahu. Oke, thank you very much Hazik. Actually, influence adalah untuk mempengaruhi seperti itu ya. Influence untuk mempengaruhi. Jadi ini mempengaruhi. Nah, plus mempengaruhi. Kalian mungkin kalau ini biasanya nih sekarang banyak istilah influencer seperti itu. Influencer adalah tugasnya untuk mengaruhi gitu ya. Jadi kayak influencer tuh biasanya kan dia promote produk, promote tempat-tempat makan atau tempat-tempat apapun seperti itu. Tujuannya buat apa sih? Nah, tujuannya kan buat mempengaruhi kita nih biar kita kepo sama makanan atau tempat yang lagi di-review sama si influencer itu tadi. Nah, gitu. Jadi mungkin teman-teman kalau ngelihat kalau baca opsi ini mungkinnya nanti di soal-soal TBK mungkin bisa diingat-ingat nih ke situ influence itu apa sih? Jadi ingatnya ke influencer gitu. Tujuannya dia adalah untuk mempengaruhi kita, mempengaruhi penonton. Di sini kalau di teks ini mempengaruhi si pembaca seperti itu. Oke, jadi influence di sini mempengaruhi seperti itu. Kemudian yang explain adalah menjelaskan ya. Explain ini menjelaskan. Oke. Yang inform tadi apa teman-teman? Inform. Kalau yang discuss nih pasti diskusi ya. Sudah bisa nih, hampir sama kalau karena bahasa Indonesianya. Yang inform tadi untuk menginformasikan. Yes, exactly. Terima kasih Andini menginformasikan. Yes, seperti ini. Nah, kemudian di sini juga ada the writer intention. Nah, intention. Intention di sini ada yang tahu artinya? Intention? Boleh langsung Perhatian ya, Kak. membuka mikrofon. Ya, I'm sorry, Hazik. Perhatian intention. Perhatian. Oke, thank you, Hazik. Intention di sini adalah maksud ya. Maksud atau tujuan itu tadi. Jadi ini sinonim aja ya. Purpose, intention, aim, atau goal ini maksud atau tujuan seperti itu. Kalau yang dimaksud Hazik, perhatian itu adalah, ini hampir mirip-mirip ya. Jadi bisa kita bahas juga nih, biar nggak ke balik-balik lagi. Nah, ini attention, perhatian. Oke, seperti itu ya Hazik. Attention ini perhatian. Oh, kebalik nih perhatian, attention. Nah, seperti ini. Kalau intention, oh enggak ini yang awal aja. Oke. So that is about the question, yeah, G1. So let me explain to you about this one. Intention perhatian, intention adalah maksud atau tujuan. Nah, seperti itu ya. Karena memang di bahasa Inggris mirip-mirip gitu ya. Jadi nggak apa-apa banget kalau kita emang agak ketukar-ketukar gitu. Jadi yang penting kalau kita nggak tahu arti dari suatu kata gitu ya. Jadi kita bisa langsung nih tanyain ke teman-teman lainnya ataupun cari di Google. Nah, kayak itu pastikan langsung biar kita langsung paham gitu ya. Biar kita bisa tahu nih bedanya apa dari keduanya seperti itu. Jadi nggak aku ingin teman-teman nggak usah merasa takut atau merasa malu gitu ya kalau ketukar-tukar nih kata kalimatnya seperti itu. That's finally okay. That's also part of our process. Jadi itu emang proses belajar seperti itu. Oke. Jadi aim di sini juga seperti yang aku sebutkan tadi ya. Ini memang sinonim semua ya, sinonim. I give positive plus. Jadi intention, kemudian aim, dan goal. And then the third one. Jadi di sini hampir sama semua tujuan. The writer intention is bla bla bla. Maksud dari penulis tersebut adalah bla bla bla. Kemudian ada the writer aim
the writer's aim is, tujuan penulis adalah bla bla seperti itu. Jadi memang artinya sama semua seperti itu. Jadi mungkin bisa diingat-ingat nih kata-kata yang biasanya muncul di tipe-tipe pertanyaan purpose ya. Seperti di sini lagi, intention, kemudian aim, kemudian goal. Atau purpose. The writer purpose is, atau the purpose of the text, ini seperti yang ini tadi ya. Purpose of the text is to bla 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 seperti itu. Jadi pakai ini, pakai ini bisa, pakai aim juga bisa, pakai goal bisa, pakai purpose juga bisa seperti itu. Oke, gimana? Jelas teman-teman? Okay, this one, you are not a student. You are not a student. So how do we make it into Oke, question mohon sentence? tunggu sebentar ya teman-teman. How do we make it into question sentence? One. To be the to be is become in the front, 앞에서. So in the front. To be is in the front. So in the sentence, the to be is up, right? The to be 잖아요. So Oke, I think I've got exactly. a little So a little device problem. Mohon minta waktunya sebentar ya teman-teman. Oke. Is that clear? So the to be is become in the front. Okay. Yes, I'm sure it's clear. Oke, yes. Oke, sudah. Oke, baik. Terima kasih teman-teman sudah menunggu. Oke. Yes. Oke, mungkin untuk di sini dulu, gimana? Ada yang mau, apakah sudah jelas atau mau ada yang ditanyakan lagi? Enggak apa kita bahas sampai tuntas nih di sini. Biar kita jelas, Kak. Oke, thank you Zaki. Untuk yang lainnya bagaimana? Into a question. Atau adakah masih apakah masih ada yang mau dibahas terlebih dahulu di sini? Atau sudah cukup jelas? I will give seperti tadi ya. Oke, aman. Thank you Hazik. I will give you 5 seconds ya, seperti biasa. Kemudian setelah hitungannya terakhir, we may move to the next slide. 5, 4, oh, I'm freezing. Am I freezing? Okay. 5, 4, 3, 2, 1. Okay, thank you very much everyone. Thank you very much for trying and for answering my question in this session. Now let's move to the next slide. Okay, I have to delete. There is a bank. Oke. Nah, akhirnya kita sampai pada strategi. Ini yang paling penting nih, yang nggak boleh dilewatin. Karena ini yang ya terpenting ya, strategi untuk mengerjakan tipe-tipe soal yang seperti yang menanyakan purpose seperti itu. Oke, sebelumnya teman-teman aku ingin mengingatkan teman-teman buat boleh nih siapin minumannya atau cemilannya di dekatnya gitu ya. Jadi boleh banget sambil minum, sambil ngemil seperti itu. Yang penting bisa tetap konsen seperti itu ya. Karena mungkin bagi beberapa orang ya, termasuk aku juga, termasuk Tuar juga, kita tuh lebih fokus gitu kalau sambil makan atau sambil ngemil seperti itu. Jadi boleh banget disiapkan minumannya, air putih boleh, kopi boleh, es boleh, apapun pokoknya yang bisa bantu teman-teman biar lebih semangat lagi kayak gitu. Oke? Oke. Kemudian di sini ada strategi. Yang pertama adalah teman-teman harus paham jenis teks yang ditanyakan ya. Jadi seperti itu tadi, jenis teks yang ditanyakan seperti deskriptif, report, persuasif, exposition, etc. Nah, oke, persuasif ini tadi belum ada ya di teks di penjelasan yang tadi, tapi dia ini tujuannya hampir sama dengan yang barusan kita bahas tadi. Apa coba? Ada yang tahu mungkin? Persuasif atau artinya aja? Artinya nih, persuasif ini apa kira-kira? Ada yang bisa bantu? Bisa bantu teman-teman yang lain di sini? Siapa aja boleh jawab nih di sini. Tidak usah takut salah. Kalau sudah tahu jawabannya, silahkan disampaikan seperti ya, karena sayang banget nih teman-teman udah tahu jawabannya dan yakin kalau ini benar, tapi karena nggak pede gitu, jadi kehilangan kesempatan untuk menjawab seperti itu. Oke, di sini teman-teman ada yang tahu? Atau kalau tidak tahu juga nggak apa-apa, bilang aja di chat, belum tahu Kak, seperti itu.
Karena itu tadi ya, di kelas ini I highly encourage you guys untuk participate, untuk actively participate ya, karena aku ingin menyampaikan juga karena di sini teman-teman kan adalah calon mahasiswa seperti itu. Amin. Calon mahasiswa di perguruan tinggi yang teman-teman ingin masuk seperti itu ya. Dan untuk ketika ini juga apa ya? Ketika di perguruan tinggi nanti akan banyak gitu sistemnya seperti ini. Jadi ketika dosen nanti menyampaikan, memberi kesempatan untuk bertanya, memberi kesempatan untuk menjawab. Jadi sayang banget kalau teman-teman belum punya keberanian untuk menjawab seperti itu. Jadi kehilangan kesempatan. Jadi mungkin bisa dilatih nih dari sekarang ini. Jadi biar nanti ketika kita sudah menjadi mahasiswa, kita tuh bisa benar-benar mengoptimalkan kemampuan yang kita punya seperti itu. Oke, di sini sudah ada yang menjawab. Efran, membujuk atau mengajak. Mutia menjawab mengajak. Oke, yes, thank you very much. Itu benar sekali ya, mengajak. Mengajak. Thank you teman-teman yang udah menjawab. Persuasif, mengajak. Ini juga bisa mempengaruhi gitu ya. Nah, gitu. Jadi ada tujuan tertentu kan ya di sini. Seperti yang itu tadi, yang tujuan menginfluence itu tadi, dia fokus kepada sesuatu hal gitu ya. Jadi misalkan ada sebuah argumen nih, kemudian teks itu mengajak pembaca untuk berpihak kepada suatu tindakan seperti itu. Nah, itu dinamakan persuade seperti itu ya. Biasanya nanti kalau tadi kan opsinya, oke, wait. Oke, tutup dulu. Aku balik dulu ke yang tadi. Nah, ya, tadi udah aku hapus ya. Oke, that's okay. Biasanya tadi kan kalau yang to inform, opsinya tadi kan bisa diawali belum muncul. Oke. Misalkan to inform seperti itu. Untuk menginformasikan. Menginformasikan. Kemudian B contohnya nih. To apa ya tadi? To discuss seperti itu. Untuk mendiskusikan. Kemudian nih ada nih yang persuasif ini dia biasanya seperti ini. Bukan to persuasif gitu ya, bukan to persuasif tapi to persuade. Nah, persuade seperti ini. Untuk mengajak atau mempengaruhi. Oh ya, teman-teman, aku hanya ingin menyampaikan bahwa catatan-catatan yang seperti ini, karena ini catatannya dari Zoom ya, maksudnya catatan yang seperti ini nih, yang seperti ini catatan dari Zoom, jadi tidak bisa disimpan seperti itu. Jadi kalau teman-teman membutuhkan catatan ini bisa langsung di screenshot saja. Nanti bilang aja kalau misalkan mau screenshot dulu, jadi nanti aku nggak buru-buru ke slide selanjutnya seperti itu. Ya, karena belum bisa di-save, nggak bisa otomatis nge-save gitu ya. Beda dengan yang sudah tertulis di PowerPoint ini, seperti itu. Atau mau tulis di bukunya sendiri juga boleh, atau tulis di tab-nya sendiri juga boleh banget, seperti itu. To inform untuk menginformasikan, to discuss untuk mendiskusikan, to persuade untuk mengajak atau mempengaruhi, seperti itu. Jadi di sini persuade adalah verb ya. Persuade di sini persuasif adalah adjektif atau kata sifat. Jadi sifatnya teks ini adalah untuk mengajak, seperti itu persuasif. Nah, kemudian kalau persuade ini verbnya, kata kerjanya seperti itu. Oke. I'm sure teman-teman udah familiar juga ya dengan adjektif dan juga verb seperti itu. Nah, persuasif di sini adalah verbnya. Nah, kemudian strategi yang kedua adalah jika jenis teks tidak diketahui secara pasti, jadi masih bingung nih, kita masih bingung kira-kira apa sih yang disampaikan sama teks ini. Pahami topik paragraf, bacalah paragraf awal dan akhir atau kata yang sering diulang. Nah, ini strategi ini nampaknya sangat sering ya muncul di setiap strategi dimanapun topiknya, seperti itu. Seperti kemarin yang di main idea, kalau teman-teman masih ingat kan juga ada nih yang memperhatikan kata yang sering diulang seperti itu, dan juga memahami topik. Ini yang paling penting ya, memahami topik paragraf. Pilihlah jawaban yang mengandung kata yang sering diulang tersebut seperti itu. Kemudian tujuan teks selalu bersifat positif. Jika ada pilihan yang bermakna negatif
maka bukan jawabannya seperti exaggerated, cynical, etc. Seperti itu. Exaggerated ini artinya, wait, aku cari dulu arti yang mudah dipahaminya dalam bahasa Indonesia. Ya, sebentar teman-teman. Oke, jadi exaggerated ini artinya adalah apa ya? Berlebihan seperti itu. Berlebihan, terlalu buruk atau terlalu apa ya? Exaggerated. Jadi di sini juga dia adjektif ya, kata sifat. Jadi lebih dari porsi yang seharusnya, lebih dari ukuran yang seharusnya seperti itu, atau lebih dari ya itu tadi porsi yang seharusnya. Cynical. Sedangkan untuk cynical adalah oke, cynical di sini mungkin untuk lebih gampangnya adalah pesimis seperti itu. Ya, karena aku tulis di sini saja biar kelihatan cynical, pesimis. Nah ini kan kata-kata yang bersifat negatif ya teman-teman. Ini bersifat negatif. Ini keduanya ini cynical sama exaggerated ini dia bersifat negatif seperti itu. Jadi kita bisa langsung fokus saja ke yang bersifat positif, kata-kata yang bersifat positif untuk to discuss seperti itu, to inform dan juga yang lain-lain. Oke, jadi biar lebih gampang ya, biar kita lebih tahu juga nih kayak gimana sih soal-soal UTBK-nya kayak gitu. Nah, kita bisa langsung ke nggak langsung sih ke latihan soalnya. Kalau teman-teman di sini sudah jelas, gimana? Sudah jelas teman-teman? Atau masih ada yang mau ditanyakan dulu? That's really fine. That's totally fine. Karena itu tujuan kita belajar untuk hari ini ya. Jadi kita benar-benar mengupas tuntas apa yang teman-teman belum pahami, kita bahas bareng-bareng. Kemudian juga kita tambah materi-materi dan juga latihan-latihan soal untuk menambah lagi pemahaman dan juga kemampuan literasi bahasa Inggris untuk teman-teman seperti itu. Bagaimana, sudah aman? Sudah jelas? Boleh kasih reaction atau tulis di kolom chat. Dan oke, thank you Andini. I will give you 5 seconds ya before we end this slide and move to the next slide. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, thank you very much everyone. Oke, kita akan masuk ke slide selanjutnya. Oke, nah ini. Oh ya, tadi teman-teman apakah sudah screenshot ya? Semoga tadi sudah di screenshot semua ya, karena ini akan aku hapus. Bagaimana, aman? Atau mau kembali dulu ke slide yang tadi? Boleh kasih reaction lagi kalau memang sudah aman sebelum aku hapus nih. Aman, oke. Aku hapus semua ya. Yes. Oke, are you ready? Now, are you ready? After we learn di materinya tadi, kemudian juga sudah ada ciri-cirinya, tipe-tipe pertanyaannya, dan juga strateginya seperti itu ya. Sampai kita sudah belajar strateginya juga, sekarang adalah waktunya untuk latihan soal. Are you guys ready? Oke. Aku akan pindah ke latihan soal kita untuk hari ini. Oke, aku izin stop sharing dulu.
Nah, oke. Di sini teman-teman, apakah sudah terlihat? Oke, sudah terlihat ya screen-nya. Ini latihan soal kita untuk malam hari ini. Seperti biasa, aku akan memberikan waktu kepada teman-teman untuk membaca terlebih dahulu, kemudian nanti menentukan jawabannya. Yes, sampai sini A, B, C, D, E. Kemudian nanti kita akan bahas satu persatu mana jawaban yang salah dan mana jawaban yang benar dengan memperhatikan beberapa keyword-keywordsnya itu tadi seperti itu. Oke, siap teman-teman? Aku akan memberikan waktu kepada teman-teman untuk membaca ini ya dulu. Yes. I think it should be agak kecil ya. Oke. Segini aman nggak ya teman-teman atau kekecilan? Biar bisa langsung sama bawahnya soalnya. Oh gini aja nih. Nah, coba gede lagi. Oke, oke segini ya. Oke, gimana teman-teman sudah selesai membacanya? Dan ini adalah soalnya ya. Jadi teman-teman bisa oh, spill. Nggak apa-apa. Bisa tulis jawabannya di kolom chat. Aku tunggu sampai minimal 3 orang. Tapi kalau bisa semua menjawab ya, karena nggak usah takut salah, nggak usah takut gimana-gimana. Jadi jangan FOMO juga, jangan FOMO jadi ngikut jawaban yang lainnya gitu ya. Jawab aja sesuai pemahaman kalian seperti itu. Setelah ini karena kita akan bahas bareng-bareng. Dan ini nggak dinilai gitu ya teman-teman. Jadi nggak apa-apa. Nggak usah takut. Seperti tadi, seperti yang aku sampaikan. Teman-teman harus be active and be confident. Gitu. Be active, be brave, and also be confident dalam menjawabnya. Oke teman-teman. Ada yang sudah menemukan jawabannya? Atau gimana nih teksnya? Apakah kurang? Oh, I will. Hmm. Oh ya, teman-teman mohon tidak menganotasi di sini ya, karena nanti bakal aku coret-coret juga di sini dan nanti akan dibagikan. Kalau yang di sini bisa disimpan dan nanti bisa dibagikan ke teman-teman gitu ya. Jadi untuk coret-coretnya, untuk highlightnya itu nanti bisa dibaca teman-teman lagi seperti itu. Oke, gimana? Ada yang sudah bisa menjawab? Atau mau agak ke atas? Tapi ini harus dikecilin gini. Spill lagi. Oh my God. Oh, ke sini. Oke, segini ya teman-teman. Nah, ini sudah full nih. Teks sama jawabannya juga. Sama opsinya juga maksudnya. Oke, bagaimana teman-teman? Andini, Hazik,
Gaitsa, Yusron, Alvin, Efran, dan juga... Kak, kalau di laptop saya nggak nampak jawabannya, Kak. Oh, nggak kelihatan jawabannya. Terlalu kecil gitu ya? Atau seperti apa? Terlalu ke atas. Oh, oke. Sebentar ya. Oh, terlalu ke atas. Jadi, yang nggak kelihatan bagian atas teksnya atau opsi yang D sama E? Opsi D sama E, Kak. Oh, kalau sekarang gimana? Masih sama sih, Kak. Oh, masih sama. Oke, sebentar ya, teman-teman. Gini? Oh, iya. Oh, isi. Berarti harusnya gini. Oh, aku tahu. Nah, kalau segini gimana? Bisa ya? Oke. Oke, jadi teman-teman yang udah nemu jawabannya boleh banget langsung ditulis di kolom chat atau mau on mic juga boleh. Mau nyalain mikrofon juga boleh banget. Ayo teman-teman, sebelum kita masuk ke pembahasan, atau kalau ada kendala juga bisa langsung bilang ya, seperti Saiful tadi. Thank you very much Saiful for letting me know. Masih, maaf. Oke, oke. Sepertinya untuk nomor 1 ini bisa, soalnya aku kalau nge-scroll agak ke bawah, dia langsung kelihatan jawabannya gitu. Jadi nggak apa-apa deh untuk yang sekarang ini. Mungkin kita bisa langsung bahas aja ya, karena juga mohon maaf sepertinya aku tadi ngesetnya kayak space-nya kurang besar gitu ya. Jadi aku harusnya nambah space lagi. Oke, bentar. Nah, seperti ini. Harusnya aku nambah space lagi ya di sebelah sini nih. Biar aku bisa scroll lebih ke bawah, tapi jawabannya juga nggak kelihatan. Oke. Bakal menjadi evaluasi aku ya buat ke depannya. Jadi nanti di meeting selanjutnya ketika kita mengajukan latihan soal bisa lebih nyaman lagi seperti itu. Oke, untuk teks ini jawabannya adalah, oh my God, oh nggak bisa. Oke, aku gedein aja sekalian. Nah, untuk teks ini jawabannya adalah yang D ya. Oke, kita baca dulu nih. Seperti strategi yang sering banget nih aku kasih tahu ke teman-teman. Kalau teman-teman mungkin masih ingat juga atau bisa banget nih ditulis di catatannya sendiri seperti itu atau di notebooknya seperti itu atau di tabnya. Kalau cara pertama untuk mengerjakan soal UTBK adalah dengan membaca apa dulu nih pertama teman-teman. Soalnya dulu atau teksnya dulu atau opsinya dulu. Soal, yes, exactly. Terima kasih Andini. Jadi di sini yang pertama kita harus baca adalah which of the following best describes the author purpose in the study. Seperti tadi ya, karena memang hari ini kita belajarnya purpose, jadi kebetulan semua latihan soal di sini adalah menanyakan tentang purpose seperti itu. Tapi nanti ketika teman-teman mengerjakan tryout atau mengerjakan UTBK yang sesungguhnya, soalnya pertanyaan-pertanyaannya akan campur ya. Jadi nggak cuma tentang purpose aja, tapi juga merupakan kombinasi dari semua jenis soal. Ada yang menanyakan sinonim, ada yang menanyakan main idea, ada yang menanyakan purpose, dan lain-lainnya seperti itu. Jadi betul, yang pertama kita harus baca adalah soalnya, biar kita bisa menghemat waktu gitu ya. Which of the following best describes the author purpose in this study? Author's purpose. Tujuan penulis. Nah, kemudian kita baca dulu nih. Penutup paragraf pertama menyatakan the researchers found that mothers over 40 had a 51% higher risk of having a child with autism than mothers 25 to 39. Nah, kita baca dulu nih. It is common knowledge that as women get older, pregnancy become a riskier enterprise. Jadi di sini
common knowledge itu sudah menjadi rahasia umum seperti itu ya, common knowledge atau pengetahuan yang sudah diketahui banyak orang, hal yang sudah diketahui banyak orang. Nah, ini biasanya kayak kayak gini juga muncul nih di UTBK, common knowledge. Mungkin kita bingung nih, common knowledge itu apa sih? Jadi ini hal yang sering yang sudah banyak diketahui gitu ya. Di yang diketahui banyak orang. Nah, seperti ini. Hal yang sudah diketahui banyak orang. As women get older, pregnancy becomes a riskier enterprise. Jadi, seiring seorang wanita itu menua seperti itu atau bertambah umur, pregnancy becomes a riskier gitu. Jadi, kehamilan itu menjadi sebuah menjadi rentan gitu ya, atau rentan untuk terkena resiko seperti itu. Become a riskier enterprise. Jadi mudah beresiko seperti itu kehamilan seorang wanita yang sudah berusia ini tadi di atas 40 tahun. Oke, kita baca selanjutnya. Advanced maternal age is a link to a number of development disorder in children such as Down syndrome. Nah, oke, jadi seperti ketika membaca teks juga teman-teman tidak tidak harus mengartikan satu persatu begitu ya. Tapi harus tandain aja kata-kata ininya, kata-kata keywordnya gitu ya, developmental. Nah, jadi di sini dari kalimat ini kita bisa simpulkan nih bahwa advance maternal advance di sini artinya kalau artinya adalah kalau arti sesungguhnya arti literalnya ya advance itu meningkat. Jadi misalkan teknologi advancement seperti itu adalah peningkatan teknologi. Advance ini meningkat. Nah, sedangkan kalau di konteks ini di teks ini adalah semakin menua, semakin bertambahnya usia. Advanced maternal age is link. Link ini berhubungan. Nah, berhubungan dengan sejumlah developmental disorder. Disorder ini adalah seperti apa ya? Seperti penyakit seperti itu. Bukan penyakit, tapi kalau di sini adalah mungkin keterbatasan seperti itu ya. Dan contohnya di sini adalah Down syndrome. Down syndrome ini adalah sebuah contoh keterbatasan pada seseorang seperti pada anak seperti itu. Nah, kemudian di sini now a study has confirmed that older mothers are more likely to give birth to a child with autism too. Sekarang sebuah penelitian sudah mengkonfirmasi bahwa seorang ibu yang sudah cukup berumur are more likely ini kemungkinan seperti itu ya. Oke, di sini kita sambil belajar vocabnya juga ya teman-teman. Jadi bisa aku bahas satu persatu kalimatnya biar teman-teman lebih luas juga pembendaharaan katanya. More likely to give birth to a child with autism. Nah, jadi di sini maksudnya adalah seorang ibu yang sudah berumur kemungkinan melahirkan anak dengan autism seperti itu. Dengan itu tadi ya, dengan Down syndrome with autism too. Nah, seperti itu. The authors of epidemiological study published February 8 in Autism Research examined the parental age of more than 20,000 children with autism and nearly 5 million control. Aku tadi bilangnya apa? 20 ya? 12, maaf. Aku kira 20. Nearly 5 million control children between 1990 and 1999 all living in California. Seperti itu. Jadi di sini sudah dibuktikan ya. Sudah dibuktikan bahwa sudah ada banyak penelitian. Ini tadi juga bahkan penelitian yang memang berfokus pada bidang tersebut seperti itu. In autism research. Jadi memang dia berfokus pada hal-hal yang terkait dengan autism seperti itu. Nah, sudah lebih dari 12.000 anak dengan autism dan jumlahnya mendekati 5 million control children di tahun 1990 dan juga 1999 yang tinggal di California. The researchers found that mothers over 40, nah ini. Jadi seorang ibu yang berumur lebih dari 40 tahun memiliki
resiko 51% lebih tinggi daripada seorang ibu yang berumur 25 tahun sampai 29 tahun seperti itu. Nah, jadi di sini intinya adalah ibu yang sudah berumur cukup tua seperti atau di atas 40 lebih beresiko untuk melahirkan anak dengan autism seperti itu. Jadi dengan developmental disorder seperti ini tadi. Oke, jadi di sini kita juga tidak mengatakannya tidak normal seperti ya teman-teman. Jadi kita mengatakannya dengan keterbatasan, mungkin bisa seperti itu. The researchers found that mothers over 40 had a 51% higher of risk of having child with autism than mothers to 25 to 29. Oke, jadi di sini meskipun tidak ada 40 years old, tidak ada 25 years old seperti itu, tapi yang dimaksud di sini adalah usianya aja di sini teman-teman. Jadi teman-teman jangan bingung nih, kalau misalkan nanti ketika di teksnya ada angka-angka kayak gini, apa nih maksudnya gitu, karena tidak ada keterangan tahun atau tidak ada keterangan 40 years old gitu, misalkan tidak ada seperti ini ya, years old. Nah, tapi ini maksudnya adalah umurnya seperti itu, 40 years old. Over 40 ini maksudnya 40 years old. Gitu ya. Yang ini juga sama. Maksudnya adalah 25 to 29 years old. Oke. Dan 77% risiko yang lebih tinggi daripada seorang ibu yang berumur 25 tahun. Nah, kita balik lagi nih ke soalnya tadi. Which of the following best describes the author's purpose in this study? Nah, oke, jadi meskipun ini teksnya panjang ya, seperti itu teman-teman, tapi kita bisa tentukan dengan kalimat terakhir dari paragraf pertama, seperti yang bisa juga dipraktekkan pada ketika kita mengerjakan soal yang menanyakan main idea, seperti itu. Jadi kita bisa fokus saja ke kalimat terakhirnya, karena nanti pasti paragraf selanjutnya, paragraf-paragraf yang mengikuti ini, dia juga bakal merupakan sebuah penjelasan dari kalimat yang terakhir ini, seperti itu. Oke, di sini. Fokus pada kalimat terakhir paragraf pertama. Karena paragraf selanjutnya merupakan saya bisa mengatakan argumen pendukung seperti ya teman-teman. Argumen pendukung. Jadi lebih ngejelasin lagi nih, ngejelasin dengan secara detailnya itu di paragraf-paragraf selanjutnya. Atau penjelas dari kalimat tersebut. Nah, jadi ini juga semacam hack gitu ya teman-teman. Cara cepatnya biar kita bisa langsung nemuin jawabannya tanpa harus membaca satu persatu apa yang ada di sini seperti itu. Tanpa harus membaca dari paragraf sini sampai kalimat terakhirnya seperti itu. Nah, di sini yang A, to analyze how delayed pregnancy brings about autism. Untuk menganalisis bagaimana kehamilan yang tertunda membawa autism. Jadi bagaimana kehamilan yang tertunda itu mengakibatkan janin yang dikandung itu mengidap autism seperti itu ya. Aku tulis juga di sini. Analyze tadi apa teman-teman? Ada yang tahu analyze? Bisa tulis di kolom chat atau on mic. Analyze. Ya, anyone? Ada yang tahu teman-teman? Dia hampir sama dengan bahasa Indonesianya ya. Analyze. Analisis ya. Yes, thank you Hazik, menganalisis. Thank you juga Efran sudah menjawab di chatnya. Analisis. Jadi so analyze ini untuk menganalisis bagaimana delay itu tertunda ya. Kehamilan yang tertunda membawa
autism. Maksudnya membuat janin. Nah, seperti ini. Nah, jadi di sini aku mau tanya dulu nih ke teman-teman, apakah tadi di paragraf pertama tadi menyebutkan bahwa autism yang yang diidap bayi itu disebabkan oleh kehamilan yang tertunda. Sedangkan di sini tadi apa tadi penyebabnya? Apa tadi penyebabnya teman-teman di sini? Ada yang bisa tadi? Penyebabnya, Kehamilan ibu yang di atas 51 tahun. yes, exactly, betul, betul sekali, tepat sekali. Jadi kehamilan seorang ibu yang berumur di atas 40 tahun seperti itu. Nah, jadi untuk opsi yang A ini kita bisa simpulkan bahwa dia tidak cocok ya, tidak cocok dengan em, yang tertulis di paragraf pertama itu tadi. Nah, jadi kita bisa langsung nih eliminasi aja nih si opsi A ini karena dia sudah pasti salah. Oke, ini aku coret tandanya salah ya teman-teman. Nanti kalau jawaban yang betul akan aku lingkari dengan warna hijau seperti itu. So, analyze how delayed pregnancy brings about autism. Ini salah. Salah karena tidak cocok dengan teks. Tidak sesuai dengan paragraf 1. Ini untuk yang A ya maksudnya. Oke, kemudian kita move nih ke yang B. To reveal. Nah, mau tanya dulu nih ke teman-teman, ada yang tahu reveal artinya apa di sini? Di sini diawali dengan seperti ini semua ya, karena dia memang menanyakan tujuan dari sebuah teks. To analyze, to reveal, to review, to demonstrate, to make, seperti itu. Reveal Ada yang tahu? mengungkapkan ya, Kak. Betul, betul mengungkapkan. To reveal, reveal artinya mengungkapkan. Betul sekali mengungkapkan. Bisa sambil diingat-ingat ya teman-teman, nanti seperti ini vocabnya, seperti itu. Reveal mengungkapkan. Untuk mengungkapkan bahwa kasus autism dalam di antara anak-anak, di kalangan anak-anak is prevalent. Prevalent ini, sebentar ya. To reveal that the case of autism among children is prevalent. Prevalent ini tersebar luas, seperti itu ya. Atau banyak gitu, sangat banyak kasusnya. Oke, nggak lurus. Jadi di sini kasus autism di kalangan anak-anak itu sangatlah banyak jumlah untuk mengungkapkan bahwa kasus autism di kalangan anak-anak sangatlah banyak. Nah, ini juga setelah kita memahami isi dari paragraf pertama tadi, jadi kita bisa langsung tahu nih, oh yang ini tuh juga salah gitu ya. Karena tadi yang dibahas adalah tentang kehamilannya ibu yang membuat anaknya mengidap autism seperti itu ya. Jadi kita bisa langsung eliminasi juga untuk opsi yang B ini seperti itu. Oke. Oke, untuk opsi A dan B dulu terlebih dahulu teman-teman ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita lanjut ke pembahasan C, D, dan E. Atau sudah aman nih, kita selesaikan saja ya sampai opsi yang E. Oke. Jadi yang B ini juga sudah salah ya. To reveal that the case of autism among children is prevalent. Dia salah karena meskipun dia jumlahnya banyak, tapi tujuannya bukanlah itu buat mengungkapkan bahwa oh ini loh
kasus autism di kalangan anak-anak tuh sudah sangat banyak. Nah, itu kan bukan tujuan utamanya gitu ya. Kemudian yang C, to refute a common misconception about the cause of autism. Refute. Ada yang tahu artinya refute di sini? Ada yang tahu? Siapa aja boleh jawab ya di sini. Kalau tidak, oke, ada yang tulis di chat. Membantah. Yes, exactly. To prove that something or someone is wrong ya. Jadi untuk membantah seperti itu. Yes, thank you. Siapa ya yang jawab ini tadi? Andini. Oke, thank you Andini. Membantah. Jadi untuk yang C ini mungkin ada yang bisa bantu mengartikan? Boleh dicoba teman-teman? To refute a common misconception about the cause of autism. Di sini keywordnya adalah misconception. Seperti itu. And the cause. Ada yang mau mencoba? Ada yang berani mencoba? Oke, mungkin oke nggak apa-apa. Oke, jadi di sini to refute a common misconception about the cause of autism adalah misconception ini adalah miskonsepsi gitu ya. Miskonsepsi itu konsep yang salah. Nah, seperti itu ya. Common, common tadi apa teman-teman artinya? Seperti yang di atas tadi. Common ini umum seperti itu ya. Common, umum. Ya, umum. Jadi di sini yang C artinya adalah untuk membantah sebuah konsep yang salah, tapi konsep yang salah ini sudah sangat umum gitu loh. Jadi sangat terkenal oleh masyarakat yang lainnya gitu. Jadi kayak sebuah konsep yang salah, gitu. Yang umumnya salah. Nah, seperti ini kita bisa mengatakannya seperti ini. Yang umumnya salah tentang cause. Cause itu penyebab ya, autism. Di sini cause teman-teman bisa ingat-ingatnya mungkin ke ini because. Because kan artinya karena ya dan menyatakan penyebabnya seperti itu. Jadi di sini juga sama cause adalah penyebab seperti itu. Untuk membantah sebuah konsep yang umumnya salah tentang penyebab autism. Nah, oke, di sini tadi seperti karena kita bisa fokus saja ke yang paragraf kalimat terakhir ini. Jadi pasti yang di paragraf selanjutnya, paragraf 2 dan 3 juga sudah pasti ini ya. Sudah pasti salah seperti itu. Oke. Jadi kemudian kita bisa juga langsung mengeliminasi jawaban yang C ini. Oh. Nah, oke. Kemudian yang D, oke ini jawaban yang benar ya teman-teman. Jadi akan aku lingkari jawaban. Oh, benar aja. To demonstrate that autism is associated with delayed pregnancy. Seperti itu. Nah, di sini didemonstrasikan ya. Jadi bedanya dengan sebenarnya ini kalau dilihat sekilas itu hampir sama ya. Opsi yang A dan yang D. So analyze how delayed pregnancy brings about autism. Dan yang D adalah to demonstrate that autism is associated with delayed pregnancy. Demonstrate. Demonstrate di sini artinya apa teman-teman? Ada yang bisa menjelaskan coba demonstrate? Artinya maksudnya, arti dalam bahasa Indonesianya. Demonstrate adalah mendemonstrasikan. Yes, thank you Hazik dan juga thank you Andini. Yes, menunjukkan bisa, mendemonstrasikan juga bisa. Demonstrate it. Menunjukkan.
is associated with delayed pregnancy. Associated itu berhubungan seperti itu ya teman-teman. Associated. Berhubungan. Atau terkait. Atau berkaitan. Nah, seperti ini. Nah, bedanya kalau yang A ini menganalisis seperti itu ya teman-teman. Menganalisis itu em, apa ya? Kalau menganalisis itu kita seperti mencari tahu penyebabnya gitu. Penyebabnya mengapa seorang ibu yang berumur lebih dari 40 tahun ini bisa membawa autism kepada bayinya seperti itu. Nah, sedangkan di teks ini yang dibahas adalah demonstrate bagaimana banyak kasusnya seperti itu. Yang dibahas adalah seperti kasusnya, jumlah banyak kasusnya seperti itu. Di sini contohnya adalah maternal age is also increasing in the USA seperti itu. But this trend, according to the study, a finding that surprised Jenny Shelton, I would have expected to see more of a contribution because age is a risk factor and women are having kids later. Jadi di sini adalah lebih seperti bagaimana opini-opini juga atau penjelasan-penjelasan ya, bukan opini karena di sini penjelasan dari para expert, jadi para ahlinya atau dari para peneliti. Jadi pasti sudah bisa dipastikan bahwa pernyataan atau statement yang dikeluarkan itu sudah benar seperti ya, sudah objektif dan tidak bersifat subjektif lagi seperti itu. Nah, bedanya dengan yang A, kalau analyze ini jadi dia harusnya tuh lebih kayak ngejelasin gimana sih kok bisa ini tuh terjadi gitu loh. Jadi kayak mungkin lebih bahas tentang dari sisi medicalnya seperti itu ya. Sedangkan kalau di sini adalah tentang kasusnya dan juga si researchnya itu tidak hanya tentang medicalnya saja seperti itu teman-teman. Jadi di sini menunjukkan bahwa banyaknya kasus-kasus ya Asperger syndrome and possessive development disorder dan prevalence autistic spectrum disorder in California di 2007 was 12 kali lebih tinggi ya daripada di tahun sekian seperti itu dan meningkat sebesar 13% seperti itu. Jadi memang menunjukkan menceritakan bagaimana kasus-kasus ini tuh udah sangat banyak, sangatlah banyak itu. Jumlahnya sangat banyak. Nah, oke, jadi jawaban yang paling tepat daripada instead of we answer analyze, jadi jawaban yang paling tepat adalah demonstrate ya. Seperti itu, menunjukkan seperti itu. Daripada menganalisis, kita ini lebih menunjukkan. Jadi memberitahu ke masyarakat umum gitu ya, ke readers-nya bahwa mengenai delayed pregnancy ini. Nah, kemudian yang E, to make the readers aware of the consequence of delayed pregnancy. Untuk membuat para pembaca aware. Aware ini apa teman-teman? Sama-sama warna merah. Waspada, Kak. Waspada, betul. Sadar juga bisa ya. Aware, waspada atau sadar. Untuk membuat para pembaca waspada dengan konsekuensi dari kehamilan yang tertunda, delayed pregnancy, seperti itu. Sedangkan di sini kalau opsinya seperti ini, seharusnya teksnya adalah menjelaskan tentang efek-efek seperti ini dari kehamilan yang tertunda. Sedangkan di sini hanya fokus kepada satu hal saja dan itu merupakan main fokusnya, fokus utamanya. Jadi dia kalau seperti ini seharusnya ada banyak nih yang dibahasnya, nggak cuma tentang autismnya saja, autism pada si childnya itu tadi kepada si anaknya begitu ya. Jadi teman-teman sudah bisa membedakan ya untuk yang opsi yang E ini. Kayak kalau dirasa-rasa ini nggak cocok gitu loh, ya kan? Ini untuk membuat para pembaca waspada atau sadar atas konsekuensi dari, nah seperti ini. Oke, seperti itu teman-teman. Untuk membuat para pembaca waspada atau sadar ya. Atas konsekuensi dari kehamilan yang tertunda seperti itu. Jadi di sini jawaban yang E juga kurang tepat ya, karena tadi
dia beda banget ya dengan yang D seperti itu. Jadi mungkin kalau teman-teman misalkan nih tadi bisa mengeliminasi. Sepertinya kalau reveal bukan, review juga bukan, atau apalagi yang ini juga sudah jelas paling nggak cocok seperti itu ya. Jadi bisa aja nih misalkan teman-teman bingung nih antara yang A atau yang D, analyze atau demonstrate ya gitu, dan intinya hampir sama. Jadi bisa langsung membaca ke paragraf-paragraf selanjutnya. Jadi itu kita bisa membaca paragraf selanjutnya kalau kita bingung nih antara dua opsi. Kalau kita sudah dihadapkan pada dua opsi yang sekiranya memang salah satunya itu benar, nah untuk meyakinkan kembali jawaban kita bisa baca lagi nih cari-cari informasi di paragraf yang selanjutnya seperti itu. Tapi kalau nanti ketika kalian membaca terus sekiranya ada memang satu jawaban yang sudah cukup mantap di situ dan sepertinya tidak bikin bingung gitu, berarti itu emang udah jawabannya kayak gitu teman-teman. Jadi kalau tidak ada padanannya gitu ya. Jadi nggak bingung kalau memang sudah ada satu jawaban yang paling menonjol di antara yang lainnya seperti itu. Oke teman-teman, dari sini dulu apakah bisa dipahami atau ada yang mau ditanyakan? Boleh banget teman-teman kalau masih ada yang bingung atau ini tadi mau tanya artinya apa seperti itu, atau sudah cukup jelas kita bisa langsung ke soal kedua ya. Ini kita masih ada 6 menit. Oke. Kita masih ada 6 menit sebelum kelasnya selesai. Oke, ini teksnya cukup pendek ya teman-teman. Mungkin untuk yang nomor 2 ini kita bisa langsung bahas bareng-bareng seperti ya. Karena kita waktunya sudah hampir selesai seperti itu. Untuk di meeting selanjutnya mungkin kita bisa lebih banyak latihannya lagi seperti itu ya. Oke, yang kedua, the purpose of the text is to bla bla bla. Nah, di sini kita baca dulu nih paragraf pertamanya. Population growth occurs because there are currently 3 births for every death. Jadi populasi itu bertambah atau meningkat karena ada tiga apa ya? Tiga kelahiran untuk setiap satu kematian seperti itu. Jadi setiap ada yang meninggal itu ada lagi yang lahir seperti itu, dan jumlahnya itu lebih banyak jumlah kelahiran daripada jumlah kematian seperti itu. Jadi populasi itu meningkat terus kayak gitu. Populasi karena muncul. Nah, seperti ini kira-kira. Oke. In the past, the birth rate was only slightly higher than growth death rates. Jadi tingkat kelahiran itu sedikit lebih tinggi daripada tingkat jumlah kematiannya. Tetapi dengan seiring berkembangnya medicine dan economic growth, jadi seiring meningkatnya apa namanya di medicine dan juga ekonomi gitu ya. Jadi mungkin fasilitas kesehatan sekarang jadi lebih bagus seperti itu. Jadi tingkat kematian itu menurun seperti itu. Jadi mungkin orang-orang yang sakit yang mungkin penyakit di zaman dahulu penyakit tersebut tuh sudah bisa tidak tertolong seperti itu. Tapi sekarang dengan kemajuan teknologi, dengan kemajuan di bidang kesehatan, di bidang seperti fasilitas di rumah sakit seperti itu yang fasilitasnya lebih baik, yang fasilitasnya meningkat, jadi bisa mengurangi jumlah kematian atas penyakit tersebut. Seperti itu. Bisa diterima teman-teman? Ya, logikanya seperti itu ya. Nah, kemudian, much of the world's population growth is occurring in less developed countries which are unable to support such growth. Jadi, kebanyakan dari populasi manusia itu meningkat, itu terjadi di less developed countries. Teman-teman ada yang tahu less developed countries ini? Artinya adalah negara kan ada dua ya, negara maju dan negara berkembang. Nah, kalau less developed countries ini kira-kira negara maju atau negara berkembang nih? Kira-kira dia negara maju atau berkembang?
Less developed. Ada yang mau coba jawab? Oh, ada yang jawab. Berkembang, yes. Betul sekali, berkembang ya. Negara berkembang. Less developed. Jadi kalau biasanya kalau negara, kalau bahasa Inggrisnya itu seperti ini. Negara maju itu developed, sedangkan berkembang itu developing. Ya, jadi dia masih developing seperti ya. Kalau maju sudah develop. Develop ini kan kayak di apa ya? Dia menggunakan past tense gitu ya, developed gitu. Jadi dia emang um, sudah berkembang, sudah maju seperti itu. Kalau developing dia masih dalam tahap berkembang. Nah, di sini less developed. Less di sini artinya kurang ya. Less developed. Jadi ini merujuknya pada negara berkembang seperti itu. Negara berkembang. Which are unable to support such growth. Jadi yang tidak mampu untuk mendukung atau mengoptimalkan perkembangan medicine dan ekonomiknya ini tadi seperti itu. Dan juga ada causal effect between poverty and population growth can be looked into ways seperti itu. Jadi juga ada efek dari poverty. Poverty ini adalah kemiskinan ya teman-teman. Poverty ini kemiskinan. And population growth can be looked into ways. First, population growth causes poverty as the limited sources are depleted and there are too many people for the available goods, resulting in poverty. The other view is that poverty causes high population growth because lack of education, lack of healthcare, and lack of reasonable standard of living cause high population growth. Jadi yang mengakibatkan populasi meningkat itu karena kurangnya edukasi, kurangnya akses kesehatan atau layanan kesehatan, dan juga reasonable standard of living. Jadi kayak standar kehidupannya itu sangat kurang seperti itu. Also, nah ini yang paling penting nih. Parents believe that having many children will ensure that several of them will survive to take care of them in their old age. Seperti itu. Will ensure. Ensure ini meyakinkan. Jadi banyak orang tua tuh berpikir bahwa dengan banyak anak akan banyak yang bisa merawat mereka nanti ketika mereka di usia senja mereka seperti itu. Jadi mereka berharapnya anak-anaknya ini bisa take care of them, bisa merawat mereka in their old age seperti itu. Selain itu juga ada faktor dari cultures, dari budaya seperti ya, dari dulunya memang budaya membiasakan memiliki banyak anak, kemudian sampai turun temurun seperti itu. Oke, kita balik lagi nih ke sini. Oke, nah di sini much of the growth is happening disproportionately in urban areas. Cities are environmentally harmful because they import many resources for people that live there. Jadi beberapa kota itu mereka sudah lingkungannya itu sudah tidak baik begitu ya, karena mereka sudah banyak resources atau sumber daya yang digunakan oleh orang-orang yang bertempat atau yang tinggal di sekitar situ, dan they export their wastes. Jadi ini lebih kayak tentang lingkungannya seperti itu. They also have an impact on the legal and regional meteorology seperti itu, such as crime, homelessness, and unemployment. Nah, di sini mulai nih disebutin efek dari tingginya populasi tadi, crime, homelessness, and unemployment to name a few. Nah, di sini ada crime, homelessness. Homeless itu ini ya, tidak punya rumah. Unemployment ini pengangguran seperti itu, unemployed, pengangguran. Nah, jadi dari sini kita bisa ngelihat nih, yang A, show negative impacts of population growth, yang B, describe factors contributing to poverty in cities, yang C, analyze causes of economic growth to population, yang D, compare population growth in the past and the present, yang E, discuss population problems in urban areas of developing countries. Nah, di sini yang A menunjukkan efek negatif dari kenaikan populasi. Kemudian yang B, mendeskripsikan
fak- pada kemiskinan, seperti ya, poverty tadi kemiskinan di kota-kota. Nah, kira-kira dari opsi-opsi berikut ini, jawaban yang paling tepat adalah yang kalau setelah kita menganalisis teksnya tadi, teman-teman. Penyebab perkembangan ekonomi. Compare. Oh ya, di sini juga ada compare, teman-teman. Compare di sini artinya adalah, mungkin ada yang bisa bantu compare? Ada yang tahu? Compare. Compare di sini artinya adalah ya. Azik, apakah mau mencoba menjawab? Membandingkan, yes, exactly. Thank you. Compare ini membandingkan. Membandingkan kenaikan populasi di masa lalu dan masa kini. Discuss population problems. Urban areas. Urban areas ini di pedesaan seperti itu ya, maksudnya. Di negara berkembang. Oke, nah seperti ini. Oke, kira-kira nih teman-teman, dari ke 5 opsi ini, kira-kira mana nih yang paling cocok untuk menjawab pertanyaannya? Yang ini fokusnya negative impact. Kemudian yang B ini fokusnya ke faktor-faktor yang menyebabkan, seperti ya, faktor yang membuat kemiskinan di beberapa. Jadi di sini malah nggak nyebutin, nggak ada nyebut tentang population yang B. Kemudian yang C ini menganalisis penyebab kenaikan ekonomi. Dan yang E, masalah populasi di pedesaan di negara berkembang. Nah, kira-kira menurut teman-teman nih jawaban yang paling tepatnya nih yang mana? Bisa tulis di kolom chat atau mau yes. Yes, thank you Andini. Ya, jawaban yang paling tepat adalah yang A ya. Nah, ini menunjukkan. Oh, sorry. Ini discuss. Jadi jawaban yang paling benar adalah yang A, menunjukkan efek negatif dari kenaikan populasi tadi, sesuai yang kita bisa temukan di sini. Seperti crime ini tadi ya, crime, kemudian homelessness, unemployment, seperti itu. Kalau yang B ini, dia kurang tepat begitu ya, karena bahkan dia tidak menyebutkan tentang populasi. Dia cuma menyebutkan tentang kasus kemiskinan saja. Kemudian yang C juga dia fokusnya ke tentang ekonomiknya ya, sedangkan di sini ekonomik hanya disebutkan sedikit saja sebagai salah satu faktor seperti itu. Nah, jadi ini juga salah. Yang D juga salah kenapa? Karena dia membandingkan, sedangkan di sini tidak ada kata-kata atau tidak ada bagian yang berupa perbandingan seperti ya, perbandingan dari zaman dahulu dan juga zaman masa kini seperti itu. Nah, ini past and the present ya. Jadi tidak ada untuk membahas kedua hal ini. Kemudian yang E, discuss population problems in urban areas. Mendiskusikan masalah populasi di urban areas. Sedangkan di teks ini tidak fokus kepada urban areas. Fokus ke urban areas. Hanya developing country secara umum saja. Nah, oke, jadi seperti ini ya teman-teman. Oke. Oke, seperti itu. Mungkin apakah ada yang ditanyakan untuk nomor ini? Atau sudah aman? Oke. Kalau sudah aman, boleh kasih reaction teman-teman. Karena ini kita sudah... Oke, it's 8:35. Oke, thank you Andini. Oke teman-teman, ini nanti akan di-share juga ya ke teman-teman. Jadi nanti bisa banget nih dibaca-baca lagi. Atau nanti teman-teman bisa juga nih langsung aja boleh kerjain. Karena ini masih banyak ya latihan soalnya. Jadi bisa juga dikerjain sendiri.
Kalau masih ada yang bingung, boleh banget disimpan dulu pertanyaannya buat minggu depan kita ketemu lagi, bisa kita bahas lagi seperti itu. Oke, I believe kalau sudah tidak ada yang ditanyakan lagi, aku izin stop sharing dulu. Oke, kalau sudah ada yang tidak ada yang ditanyakan, mungkin kita bisa we can call it a day. Kita bisa mengakhiri pertemuan pada hari ini. Sekali lagi terima kasih banyak. Aku senang sekali karena hari ini teman-teman sangat aktif ya dalam menjawab pertanyaan, dalam bertanya juga atau mencoba mengartikan kata-kata itu keren banget. It's also part of your process ya teman-teman. Jadi aku harap untuk berikutnya kelasnya akan seperti ini terus ya. Karena memang teman-teman harus bisa berani, harus bisa percaya diri seperti itu. Ini juga bukan hanya untuk belajar, sekedar untuk belajar UTBK saja, tapi untuk mempersiapkan teman-teman nanti ketika menjadi mahasiswa, ketika sudah kuliah di perguruan tinggi seperti itu. Oke teman-teman, sebelum mengakhiri kelas kita pada hari ini, terakhir nih, sesi terakhir banget adalah sesi dokumentasi. Jadi untuk teman-teman yang bisa menyalakan kameranya, sebentar saja untuk aku screenshot. Tolong dinyalakan terlebih dahulu ya teman-teman sebelum kita mengakhiri. Setelah itu kita bisa akhiri kelas pada malam hari ini. Oke, aku tunggu ya teman-teman. Untuk Gaitsa, Andini, Yusron, Alvin, Efran, dan juga Hazik. Yes, please. Oke, thank you Yusron. Oke, thank you Andini. Oke, aku akan menghitung sampai 3. Oke, give your best smile. 1, 2, 3. Oke, yes. Thank you very much everyone. Sudah aku screenshot. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih banyak ya untuk sudah datang ke kelas hari ini. Semoga yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Oke, that's it for today. Sekali lagi terima kasih dan selamat malam. Have a good night teman-teman. Terima kasih. Sudah bisa live. Oke, sama-sama.